Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lose. Selamat pagi loh Sofika. Iya, Lose, hampir 1 tahun nih kita nggak sekolah minggu. Kita ibadahnya online. Bosen nggak Lose? Bosan loh Sofika. Tapi kita tetap harus bersyukur. Kenapa? Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan sekalipun kita beribadah di rumah ya. Iya. Nah Lose gimana caranya supaya kita nggak bosen nih? Iya, supaya tidak bosan kita harus ingat bahwa ketika kita melakukan ibadah untuk Tuhan ya. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji nama Tuhan, ingat bahwa Tuhan melihat apa yang kita lakukan Lause. Iya, Lose, ya berarti Ya. bukan untuk dilihat oleh orang lain ya. Betul ya. Sehingga kita juga harus beribadah dari awal sampai akhir, jangan separuh-separuh ya. Dan kita tidak boleh beribadah main-main, ganggu-ganggu. Ya Lause ya. Iya Lose. Ingat mata Tuhan melihat. Iya, kita harus ingat ya, mata Tuhan selalu melihat kita. Oke Lause? Dan pada waktu saat mendengarkan firman Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Betul, supaya firman Tuhan yang kita dengar boleh memberkati kita. Ya, bener banget Lose. Oke, kita akan mulai ya sekolah minggu kita akan memuji nama Tuhan ya Lause ya. Iya. Dengan pujian apa Lause? Selamat pagi Bapak. Oke. Semuanya katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Ayo adik-adik ambil sikap Selamat doa ya. pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan di hari yang baru kami boleh menikmati akan ibadah pada hari ini. Tuhan tolong pimpin akan setiap kami supaya kami boleh mempersembahkan puji-pujian yang indah bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau melanjutkan akan puji-pujian kita ya Lose ya. Kita mau berdiri. Siapa yang di sini masih duduk ya? Kita mau berdiri, kita mau menyanyikan Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Sekolah Minggu dengan gerakannya ya Lose ya. Bener banget Lose. Sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah
berdiri, kita mau menaikkan satu pujian. Apa itu Lause? I love you Jesus. Iya, siapa di sini yang sayang Tuhan Yesus? Saya Iya, yang cinta Tuhan Yesus, kita mau naikkan pujian ini dengan semangat. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku sayang sekali sama Tuhan. I love you Jesus. Tepuk tangannya ya. Dan kita bergerak bersama-sama, naikkan pujian ini. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke, sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ingat tadi yang kata Lause bilang ya? Iya. Untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Persembahkan telingamu, hatimu untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Betul. Selamat menikmati firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulia-Nya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Lause yakin adik-adik semua pasti punya semangat yang baru, sukacita yang baru, karena kita udah masuk di tahun yang baru 2021. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sebelum Lause mau bercerita, adik-adik harus duduknya yang tenang ya, harus dengarkan baik-baik. Nah, sebelum Lause mau cerita juga, Lause punya satu pertanyaan. Pertanyaan tentang benar atau salah. Benar atau salah. Adik-adik yang di rumah harus menjawab ya pertanyaan Lause ini, benar atau salah. Pertanyaannya, benar atau salah matahari adanya di waktu malam? Benar atau salah matahari adanya di waktu malam? Coba adik-adik jawab di rumah. Benar atau salah ya? Ya, jawabannya adalah salah. Matahari adanya di pagi dan siang. Kalau malam itu bulan dan bintang. Nah, Lause punya temen nih. Pasti adik-adik sudah sering lihat kan? Setiap Lause Vene bercerita membawa temen ini. Namanya siapa?
namanya Nini. Nah Nini, kamu hari ini temenin Loso sebentar aja ya. Nah Loso punya minum juga nih, Loso mau minum dulu ya. Nini, ayo minum Nini. Dia nggak bisa minum adik-adik. Nggak bisa ya, Nini nggak bisa minum ya. Nih kalau gitu Nini, tolong ambilin Alkitab Loso dong. Loh, kok diam aja Nini? Nini nggak bisa ambil juga, nggak bisa tolong Loso juga. Iya, karena Nini ini tidak hidup adik-adik ya. Kalau Loso adalah manusia ya, Loso hidup. Kalau Nini memang bentuknya kayak manusia, tapi Nini nggak hidup. Nini ini adalah boneka. Ya udah deh, Nini kamu duduk aja ya, diam aja ya. Kamu nggak bisa bantuin Loso, udah ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Allah yang hidup dan firman-Nya yang juga hidup dan benar. Nah, minggu lalu Loso Sylvia cerita apa ya adik-adik ya? Masih ingat enggak ceritanya? Nah iya, cerita tentang Imam Eli ya dan anak-anaknya. Kenapa ya Imam Eli dan anak-anaknya ditimpa kesedihan? Betul, karena ia tidak menaati firman Allah. Tapi hari ini Loso akan menceritakan tentang sukacita dan kegembiraan yang besar. Karena bangsa Yehuda mempunyai raja yang baru. Raja yang menaati Allah, raja yang percaya kepada Allah yang akan selalu menolong mereka. Nama raja itu adalah Asa. Nama rajanya adalah Asa. Nah, ketika Asa menjadi raja, kerajaan Yehuda itu dipenuhi dengan berhala. Ya, para umat Allah ini telah berpaling dari Allah yang benar, mereka menyembah dewa-dewa palsu, ya, yang tidak benar atau salah. Nah, Raja Asa melihat bahwa bangsa Yehuda ini penuh dengan dosa, tidak taat. Maka Raja Asa melakukan dua hal yang penting. Ya, Raja Asa menyuruh para prajuritnya untuk merobohkan semua berhala dan memerintahkan penduduk-penduduknya untuk kembali lagi mencari Tuhan Allah yang hidup dan menaati hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Nah, Loso mau bacakan dari 2 Tawarik pasal 14 ayat 2 sampai 4. Adik-adik yang di rumah yang punya Alkitab boleh ikut membaca sama Loso ya. 2 Tawarik pasal 14 ayat 2 sampai 4. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Nah, jadi adik-adik, menurut adik-adik, mengapa Raja Asa melakukan hal ini? Ya, karena Raja Asa mengasihi Allah dan dia menaati firman Allah. Nah, Raja Asa ini memimpin rakyatnya untuk menaati Allah. Ya, rakyat-rakyatnya ini, umat-umat Allah ini, mereka berhenti menyembah dewa-dewa yang palsu, yang tidak benar itu. Dan mereka semua kembali lagi menyembah Allah yang benar. Nah, Allah memberkati umat-umatnya yang taat ini dengan memberikan damai sejahtera. Dan selama 10 tahun tidak terjadi peperangan. Tapi tiba-tiba adik-adik terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Apa itu adik-adik ya? Sekarang Loso akan mengajak adik-adik membaca lagi dari 2 Tawarik pasal 14 ayat 9. 2 Tawarik pasal 14 ayat 9. Zera, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Ya adik-adik, ada Zera. Zera mempunyai tentara sejumlah 1.000.000 orang dan 300 kereta. Wah, itu jumlah yang sangat banyak ya adik-adik ya. Dan ia
siap untuk berperang melawan Raja Asa dan pasukannya yang jumlahnya cuma sedikit ya. Nih kayak gini loh adik-adik ya. Lose punya pasukan 6 orang, terus musuh Lose punya 13 orang. Ya kemungkinan Lose bisa menang atau enggak? Kayaknya susah ya adik-adik ya buat menangnya. Nah, Raja Asa juga tahu ini akan menjadi peperangan yang sangat mengerikan ya. Apa yang akan terjadi adik-adik? Peperangan. Nah, lalu menurut adik-adik apa yang akan Raja Asa lakukan? Apa ya yang akan Raja Asa lakukan? Coba kita buka lagi Alkitab kita buka dari 2 Tawarik pasal 14 ayat 11. 2 Tawarik pasal 14 ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami, ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Firman Tuhan bilang apa adik-adik? Ya, firman Tuhan bilang bahwa Raja Asa berseru kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Allah. Dia bersandar kepada Allah. Dan dia juga percaya bahwa Allah akan menolong orang yang lemah. Ya, dia percaya bahwa Allah akan membuat dia dan tentaranya menang. Nah, pertanyaannya, apakah Allah menjawab doa Raja Asa? Yes, betul. Allah menjawab doa Raja Asa. Allah membuat kalah para tentara musuh itu dari hadapan Raja Asa dan pasukannya. Ya, musuh-musuh itu melarikan diri, ya, mereka kabur dan Raja Asa pasukannya mengejar musuh mereka. Nah, adik-adik, coba adik-adik ya, bayangkan adik-adik. Walaupun Zerah itu punya tentara yang lebih banyak daripada Raja Asa, tapi Allah yang memberikan kepada Raja Asa apa? Kemenangan atas musuh, ya, kemenangan atas musuh. Nah, adik-adik, cerita ini luar biasa adik-adik. Cerita ini penting bagi kita, di mana Allah telah memberitahu, telah menunjukkan betapa mengagumkannya dirinya dan juga bercerita tentang kita adik-adik. Allah itu senang kalau kita menaati firman Allah, ya. Tapi adik-adik tahu nggak? Iblis itu nggak seneng loh kalau kita taat sama Allah. Iblis itu adalah musuhnya Allah, juga musuh kita. Nah, sama seperti Raja Asa, ya, dia menghadapi peperangan ketika musuhnya menyerang dia, kita juga menghadapi peperangan ketika musuh kita si iblis menyerang kita. Nah, musuhnya Raja Asa itu bawa senjata asli, ya, dia bawa tombak, dia bawa panah yang nyata, ya. Nah, musuh kita si iblis menyerang kita dengan panah-panah cobaan dan godaan. Apa itu lose, panah godaan dan cobaan? Panah-panah godaan dan cobaan itu seperti malas, berbohong, mengambil barang bukan milik kita, milik orang lain. Terus apalagi? Tidak menaati orang tua kita dan hal-hal buruk lainnya yang merupakan panah-panah iblis yang mencobai kita untuk tidak menaati Allah. Nah, jika iblis menggoda kita adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa lakukan seperti apa yang Raja Asa lakukan, yaitu berdoa kepada Allah, ya, percaya kepada Allah yang akan memberikan kita kemenangan. Nah, memberikan apa? Kemenangan. Nah, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk kita, ya, supaya kita dapat menang atas iblis. Tuhan Yesus juga sudah mengampuni dosa kita dan Ia akan menolong kita untuk terus mengingat firman Allah, ya, dan menaatinya. Nah, adik-adik, kemudian nih, jika iblis datang nih, dia menggoda kita, dia bilang untuk kita tidak menaati orang tua kita
kita dapat berkata, tidak. Firman Allah memberitahu anak-anak, mentaatilah orang tuamu. Nah, terus iblis nih gak senang nih, dia mau godain lagi nih adik-adik. Dia bilang menggoda kita supaya kita berbuat jahat dengan seseorang. Kita juga harus berkata, tidak. Firman Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, dengan gitu kita bisa menang dari pencobaan iblis. Nah, asal apa adik-adik? Asal kita percaya kepada firman Allah, kita meminta kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita untuk menolong kita menaati firman-Nya, ya, memberikan pertolongan apa yang kita butuhkan. Nah, adik-adik, Oksa mau tanya nih, bagaimana ya kalau bangsa Yehuda itu meminta pertolongannya kepada ilah-ilah yang palsu, yang tidak benar? Apa yang akan terjadi? Coba adik-adik jawab, apa yang akan terjadi? Iya, pasti nggak menang lah. Kan ilah-ilah palsu itu tidak hidup ya. Mereka tidak bisa apa-apa, mereka tidak bisa menolong. Sama kayak boneka tadi ya, teman Loso tadi ya. Loso minta tolong ambilin Alkitab, dia diem aja, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia tidak hidup, tidak bisa menolong Loso. Nah, jadi siapa yang bisa menolong adik-adik? Siapa yang bisa menolong? Iya benar, hanya Allah saja yang bisa menolong ya. Kita dapat mengandalkan Allah kita yang besar dan esa untuk menyelamatkan kita dari musuh. Nah, dengan kuasanya yang hebat, kita dapat menaati firman Allah, kita dapat percaya kepada Allah agar Allah menolong kita, memberikan kita pertolongan apa yang kita butuhkan ya. Untuk apa? Ya untuk menghadapi musuh kita tadi, si iblis adik-adik. Dengan begitu kita bisa menang tuh dari cobaan-cobaannya. Nah, betapa luar biasa ya adik-adik ya. Kabar baik ini adik-adik ya. Kita harus ingat-ingat adik-adik ya. Kita harus terus ingat kabar baik ini. Nah, sekarang lo semua ajak adik-adik semua buka Alkitabnya lagi ya. Kita buka dari Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 10. Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama ya adik-adik yang ada di rumah. Sudah buka Alkitabnya? Iya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Sekali lagi adik-adik ya, kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Nah, ayat Alkitab ini memberitahu kita adik-adik ya untuk kita terus menghidupi firman-Nya. Kita melakukan apa yang dikatakan di dalam firman-Nya yang benar dan hidup itu. Kita nggak boleh apa adik-adik? Kita nggak boleh berpaling, kita nggak boleh beralih dari firman Allah. Nah adik-adik, cerita Loso sampai di sini. Tapi kita udah mendengarkan sukacita yang besar kan adik-adik? Ya, di mana Allah akan selalu menolong kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat dan percaya. Taat dan percaya. Taat itu menaati firman Allah ya, menaati firman-Nya. Dan kita harus percaya bahwa Allah saja yang akan memberikan kita pertolongan yang kita butuhkan untuk kita menghadapi musuh kita si iblis. Ya, adik-adik yang ada di rumah jangan lupa ingat ya, kita harus taat dan percaya. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita Loso. Adik-adik semua yang ada di rumah, terima kasih ya adik-adik. Loso bersyukur karena adik-adik bisa duduk dengan baik, duduk dengan tenang. Nah, sekarang kita akan menutup firman Tuhan kita dengan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita masuk di dalam doa.
Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami mau Tuhan menghidupi firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Ajar kami Tuhan agar kami selalu taat dan percaya hanya kepada Allah saja yang akan menolong kami. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya. Nah adik-adik, kita udah dengar cerita firman Tuhan, pasti udah banyak yang kita dapat. Nah Lose sudah bagikan kan aktivitasnya? Adik-adik jangan lupa ya, dikerjakan dengan baik dan benar ya. Dan nanti boleh kembalikan lagi kepada Losenya ya. Nah adik-adik sampai jumpa minggu depan ya di cerita selanjutnya. Adik-adik jaga kesehatannya dan tetap semangat ya, walaupun hanya ibadah online tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir bersama dengan kita. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Ya, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau naikkan pujian sebagai satu tekad kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya, hanya percayalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya, hanya percayalah. Ya, biarlah kita hanya percaya dan patuh kepada siapa, Lose? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betul sekali. Lose, saatnya nih kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Iya. Yuk kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Dalam Sikap berdoa. berdiri, ya. Ya. Kita berdiri dalam sikap doa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.
dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun ketika kami melakukan ibadah hari ini, kami melakukan ibadah dengan tidak baik. Ada yang tidak berkenan di hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengampuni kami, Tuhan yang berkenan mengajar kami lagi, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, boleh memiliki sikap yang baik ketika kami beribadah. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari-hari kami ke depan, biarlah kami boleh senantiasa dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sekarang saatnya kita untuk berpisah. Iya. Ya, sampai jumpa minggu depan adik-adik ya. Oke, Lose. Bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.